Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu dan juga adik-adik kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kebahagiaan saya di malam hari ini bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari seiman. Karena saudara ada dua macam. Saudara karena nasab, yang kedua saudara karena keimanan. Dan terkadang saudara karena keimanan itu jauh lebih kuat, melebihi saudara yang disebabkan karena nasab jika tidak ada keimanan. Bagaimana Rasulullah SAW lebih mencintai Abu Bakar daripada Abu Lahab, padahal secara nasab lebih dekat kepada Abu Lahab. Oleh karena itu, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita semua sebagai saudara, sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara akidah yang harus kita pegang erat-erat adalah bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, walaupun beda suku, walaupun beda bangsa, beda bahasa, beda warna kulit, beda ormas, beda partai, beda perumahan. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia adalah saudara kita. Siapa yang mempersaudarakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengabarkan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Saudara, Bapak, bayangkan kakak, adik, itu saudara kita. Dan orang-orang yang beriman, walaupun mereka bukan kakak, bukan adik, itu sama seperti kakak dan adik kita yang lain, saudara kita juga. Oleh karena itu, fa'aslihu baina akhawaykum. Jika ada di antara orang beriman
Ingat Bapak, ketika kita menyebutkan kata iman, berarti lawannya kufur. Apakah dia kafir? Bukan. Oh, berarti dia beriman. Semua orang beriman, atau dengan mudahnya semua orang Islam yang tidak murtad, orang-orang Islam, mereka adalah saudara kita. Maka damaikanlah jika ada di antara mereka orang-orang Islam itu, orang-orang beriman, sedang berselisih, sedang bertikai, sedang tidak akur, sedang kurang mesra. Dan ini perintah, fa aslihu, dan perintah, ya, itu menunjukkan kewajiban bagi seorang muslim mendamaikan saudaranya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar ya semoga kalian dirahmati, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakwaan dalam hal apa? Dalam menjaga persaudaraan, dalam mendamaikan saudara-saudara ya yang beriman, saudara-saudara semuslim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berada, jika kita bertemu dengan orang Islam, walaupun gak kenal, dia adalah saudara kita. Walaupun gak kenal, mereka saudara kita dalam agama ini. Akhun fillah, akhun fiddin. Walaupun ya mungkin mereka ada sedikit perbedaan dengan kita dalam masalah mazhab fikih, hal-hal yang memang di situ ada perbedaan dalam tata cara beribadah. Jangan jadikan itu sebagai ya perusak persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu sama seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Masjid ini apakah dari satu material atau beda-beda material? Ada semen, ada pasir, ada hebel atau batako, ada besi, ada batu kerikil. Ya, saling menguatkan satu sama lain. Ah, kata pasir, saya tidak butuh semen. Saya nggak butuh semen. Saya nggak butuh besi. Apakah bisa sekuat seperti ini? Yashuddu ba'duhu ba'dahu, benar-benar saling menguatkan. Artinya kalau ada yang lemah, maka akan lemah semua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu, itu mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, Bapak Ibu, apakah yang lain tenang-tenang saja? Sakit gigi,
Bisa masuk kerja nggak? Sakit giginya parah tuh, bengkak. Bisa masuk kerja nggak? Izin nggak kerja? Kenapa izin? Sakit gigi. Apakah kemudian kita katakan, Pak, yang sakit kan giginya, Bapak kerja pakai gigi? Kan Bapak ngetik. Yang sakit gigi, ngetik pakai apa? Pakai tangan kan? Terus apa hubungannya sakit gigi dengan ngetik? Bapak kan sakit gigi, nyetir bukan pakai gigi. Itulah Pak. Memang yang sakit gigi, tapi yang lain ikut-ikutan. Linu, puyeng, demam, ya kan? Itulah satu tubuh Pak. Bapak ini saudara saya saudara Bapak. Kalau Bapak sakit, saya akan sakit. Mereka juga sama saudara kita. Ingat Pak, ketika sebut saudara, yang harus Bapak bayangkan seorang muslim Pak. Seorang muslim, seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia seorang muslim. Itu saudara kita. Jangan kita membatasi persaudaraan ya, dengan batasan-batasan yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan saudara saya, dia beda pengajian. Dia bukan saudara saya, beda masjid, beda alma mater, beda jaket. Masya Allah. Sangat disayangkan kita saksikan beberapa fenomena antara muslim dengan muslim yang lainnya saling baku hantam, saling memukul, saling membunuh bahkan. Padahal mereka adalah saudara. Dan Allah yang mempersaudarakan mereka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, maka kita harus bisa mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri kita sendiri. Bapak jalan-jalan ke pasar, itu yang jualan itu saudara Bapak bukan? Saudara Bapak bukan? Bapak nggak kenal, tapi Bapak tahu dia muslim. Ya, ketika ada yang beli, alhamdulillah, Bapak dengar ini orang muslim. Atau kalau wanita mudah dikenali dengan jilbabnya, ini seorang muslimah. Saudara Bapak bukan? Saudara kan? Bapak beli ke beliau, ke orang tersebut. Bayangkan Bapak kalau jadi posisi dia. Bapak akan menawar dengan sangat rendah atau seperti apa? Bu, berapa harga petai Bu? 10.003. Ibu bisa aja, biasa aja 10.006. 10.003, Bapak tawar 10.006. Coba Bapak di posisi beliau ya. Beliau untuk bisa makan berjualan petai supaya dapat untung. Ya, kira-kira berapa yang harus diambil untungnya? Apakah kita suka ketika kita jualan ditawarnya setengah harga gitu? 10.003 di 10.006 berarti kan setengah harga kan? Kenapa kita begitu ya tega menawar dengan sangat rendah sekali untuk petai, untuk uang 10.000? Oh, dia saudara saya.
Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kalau saya di posisi dia, sangat senang kalau orang itu nggak nawar, hanya petek 10.000 dapat 3. Saya mampu juga, Bang. Lagi pula 3 papan sudah cukup banyak bagi saya. Ya. Maka Bapak pun membayar 10.000 3. Tapi kalau Bapak nggak punya perasaan seperti itu, Bapak dapatkan cara supaya harga paling murah. 10.000 nggak bisa, ya udah 10.500 dah. Kalau nggak saya pergi. Ya. Coba hadirin Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ingat, mereka yang berjualan di pasar itu saudara kita. Bapak supir ojek online, mobil online, taksi online itu saudara kita bukan? Seorang muslim. Kita tahu ini seorang muslim. Ya. Tapi kan saya nggak kenal, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang beriman bersaudara, kenal atau nggak kenal. Kalau orang-orang yang tidak kita kenal saja harus kita perlakukan seperti saudara, kita cintai dia seperti kita cinta diri kita sendiri, bagaimana dengan orang-orang yang sudah kita kenal? Bagaimana orang-orang yang sudah bersama kita selama ini? Tentu lebih utama. Ya, jangan hanya kita mengetahui teorinya orang beriman bersaudara, tapi prakteknya jauh. Bagaimana praktek persaudaraan orang-orang yang beriman? Mari kita lihat persaudaraan Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Rabi'. Ya. Ketika Rasulullah persaudarakan mereka, seorang muhajirin dengan ansor. Orang-orang muhajirin yang berhijrah, mereka meninggalkan harta mereka di Mekah. Maka saudaranya yang ansor, ini hartaku, ini kebunku punya sekian, silakan kau ambil setengahnya. Ditawari segala kebutuhan harta kepada saudaranya yang berhijrah tersebut. Sampai-sampai ya menawarkan, saya punya istri sekian. Tapi jangan ditiru deh. Jangan ditiru. Ya, ini kisah ini menunjukkan betapa besarnya persaudaraan mereka. Dan Abdurrahman bin Auf masih bujang, belum nikah. Silakan kau lihat, yang kau sukai akan aku ceraikan. Tetapi Abdurrahman bin Auf menjaga kehormatan, tidak mau menerima pemberian. Kalau kita yang ditawari seperti itu, nggak tahu jawabannya seperti apa. Barakallahu fi ahli wa malik, kata Abdurrahman bin Auf. Walakin dullani ala su'. Semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Baik sekali, terima kasih. Tapi tolong tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Lebih baik bekerja. Ditunjukkanlah pasar Painuko. Maka Abdurrahman bin Auf pun ya ke pasar, berjualan, bekerja, mencari uang hingga Allah berikan kekayaan yang tidak ya terhitung jumlahnya. Lihatlah, apakah bisa kita memberikan seperti itu kepada saudara kita? Di antara potret persaudaraan juga adalah ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku lapar. Maka Rasulullah pun datang ke istri yang pertama, ada makanan enggak? Enggak ada. Yang kedua enggak ada makanan. Yang ketiga sama, sampai terakhir enggak ada makanan. Maka Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, siapa yang punya makanan bisa menjamu saudara kita ini? Enggak tahu siapa ini. Para sahabat enggak kenal. Yang penting dia muslim. Maka ya para sahabat berlomba-lomba, saya Rasulullah. Dibawalah dia ke rumah.
Ditanya ke istrinya, apakah ada makanan? Ini ada tamu Rasulullah SAW, kita muliakan. Ternyata kata istrinya hanya ada makanan tapi buat kita dan anak-anak. Buat kita dan anak-anak. Maka kata suaminya, ya sudah, anak-anak suruh tidur. Ya, tidurkan aja mereka. Ini buat tamu kita. Matikan lampu, kemudian kita pura-pura makan. Ya. Ada yang bisa seperti itu untuk saudaranya yang tidak dia kenal. Bagaimana untuk saudaranya yang dia kenal? Oleh karena itu, ketika seorang ulama sedang tidak ada di rumah, temannya datang, kemudian langsung ya minta uang sekian-sekian ke istrinya, dikasih ke istrinya. Kemudian ulama tersebut datang, apakah mencela atau memuji? Bukan marah, tetapi justru senang. Ternyata engkau masih menganggapku sebagai saudara. Saudara seperti itu, engkau punya butuh, ambil aja apa yang ada di rumah. Seperti itu. Ya, maka tentunya persaudaraan yang indah tersebut harus dilatih. Ya, harus diupayakan. Dengan cara apa? Memenuhi hak-hak seorang muslim. Apa hak seorang muslim? Sudah Bapak hafal. Hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Kita kenal ataupun tidak, Pak, dia muslim, ucapkan assalamualaikum. Bapak, apakah bisa mempraktekkan ini? Mengucapkan salam untuk yang kita kenal dan tidak kita kenal? Adik-adik, jika ketemu sama saudaranya, temannya, jangan lupa kata Rasulullah, fasallim alaihi, ucapkan salam, assalamualaikum. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. 100 untuk adik-adik. Dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Memberi salam hukumnya sunnah. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Dalam surat An-Nisa, jika kalian diberikan ucapan selamat, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Jadi dianjurkan kita ketika orang mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Atau minimal sama, waalaikumsalam. Apakah masih ada Bapak ketemu sama warga di sekitar masjid, warga di sekitar rumah, ketemu pada diam-diam aja? Saking sibuknya mungkin. Ya, yang terbaik Bapak yang duluan mengucapkan salam. Kalau kita mengandalkan mana nih, salam gak nih, salam gak nih, berarti Bapak sama saja dengan dia. Maka walaupun kita nggak kenal, assalamualaikum Pak, assalamualaikum. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila diundang untuk walimah, untuk makan-makan, untuk acara,
yang tidak mengandung maksiat, maka kita memenuhi undangannya. Mereka tidak membutuhkan bawaan kita, ya seperti sebagian orang membutuhkan kado, hadiah, tidak. Kehadiran kita yang mereka butuhkan. Dan itu menunjukkan persaudaraan. Ya wa idza da'aka fa'ajibhu. Kemudian wa idza stansahaka fansahu. Kalau minta nasihat, berikan nasihat. Oleh karena itu, ya, sejak saya lulus dari Mesir kuliah, jika ada yang meminta untuk mengajar, mengisi kajian, saya ikuti nasihat bapak saya. Siapapun yang minta diajar, penuhi permintaannya selama mampu dan memungkinkan. Maka insya Allah, karena itu termasuk diminta memberikan nasihat, kita berikan nasihat. Ya, jadi jangan bakhil dengan ilmu. Nasihat berupa nasihat agama maupun nasihat berupa nasihat dunia. Tentang bisnis misalnya, Pak, saya sedang mulai merintis jualan cilok nih. Bagaimana caranya ya supaya cilok saya laris? Nanya ke senior. Jangan ditutup-tutupi, gak usah khawatir masalah rezeki. Waduh, kalau saya kasih tahu nanti dia maju. Tidak perlu khawatir. Minta nasihat, minta saran, kita berikan. Ya, berbagi ilmu. Kemudian di antara hak wa idza atisha fahamidallaha fashamithu. Kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Menyahut. Salah seorang guru saya di pesantren Al-Irsyad Tengaran dulu, itu menikah melalui bersin. Bagaimana ceritanya? Ya, ibunya di pesawat bersin, kemudian mengucapkan si ibu yang lain yarhamukillah. Maka tahulah ini siapa itu ibu yang bilang yarhamukillah. Turun dari pesawat, mereka berkenalan. Cerita ngobrol, ini punya bujangan, ini punya gadis. Nah, gimana kalau kita besanan? Akhirnya mereka pun meninggal melalui yarhamukallah. Ya, melalui bersin ketemu jodoh. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit dibiarkan saja? Tentu tidak. Kita kunjungi, Pak. Dengan penuh adab, tidak kelamaan, ya. Mendoakan yang baik, meruqyah, membawakan hadiah, menghibur. Sehingga Bapak coba bayangkan Bapak sakit dikunjungi orang-orang yang baik. Tentu ya akan sangat bahagia. Wa idza mata fatba'hu. Kalau meninggal dunia maka antarkan jenazahnya. Ikut sampai ke pemakaman. Ya. Di samping kita menyolatkan, kita juga ikut sampai ke pemakaman, mendoakan saudara kita tersebut. Kemudian di antara ada persaudaraan adalah apabila mengalami kesulitan maka kita harus memberikan bantuan. Ya. Jangan kita hanya memperdulikan diri kita sendiri. Jangan bersikap individualisme. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya happy, yang penting saya bahagia, saya kaya, saya sukses. Tetangga kanan kiri depan belakang tidak peduli. Itu bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim membantu saudaranya mengalami kesulitan, memudahkan urusannya, menutup aibnya. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala musirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman fid dunya wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib kesalahan saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Kita menolong saudara kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ini seorang mukmin. Ya, dan ketika membantu saudara kita itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, membantu saudara kita ketika diminta dan membantunya dengan sukacita dan senang hati. Ada orang datang, tok, Pak, bantu saya, Pak. Kenapa? Istri saya mau melahirkan. Saya panggil Grab nggak ada, ambulan nggak ada, dan Bapak punya mobil, apakah bisa bantu saya antar? Dengan senang hati, wajah berseri-seri. Oh, tentu saja, udah pasti. Ayo segera ayo. Dengan senang hati. Itu minimal tingkatan paling rendah dalam membantu saudara. Membantu ketika diminta tolong dengan wajah berseri-seri. Tingkatan kedua di atasnya adalah membantu tanpa diminta. Kita tahu saudara kita ini lagi hamil tua, istrinya ya, bukan saudaranya. Istrinya lagi hamil tua. Sepertinya ini udah mau melahirkan nih, dan orangnya lagi telepon sana telepon sini, kok kayaknya kesulitan ini. Apakah butuh mobil? Kita datang dengan mobil kita, Pak. Apakah Bapak butuh mobil? Mobil saya sudah siap. Dia belum ngomong, Pak. Bapak sudah tanggap duluan. Perhatian yang besar kepada saudara, ya, menjadikan kita lebih dulu membantu sebelum diminta. Ada orang dorong motor, Pak. Itu butuh bantuan nggak kira-kira? Jangan nunggu Bapak dipanggil, Pak tolong bantu saya, jangan. Ini udah jelas butuh bantuan. Ini kenapa? Butuh didorong, butuh beliin bensin, kita langsung samperin, Pak, saya bantu Pak ya, dorong. Pak, saya bantu belikan bensin. Atau ada apa, Pak? Itu seorang muslim. Dan tingkatan yang terakhir, yang ketiga, yang tertinggi adalah seperti yang Allah sebutkan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada diri sendiri walaupun mereka butuh. Sahabat Nabi yang tadi memberikan makanan kepada saudaranya walaupun keluarga butuh. Inilah pas orang mukmin membantu saudaranya. Maka kalau ada orang mukmin diminta tolong dan dia nggak membantu, berarti dia nggak masuk tingkatan terendah dalam membantu. Atau membantu tapi cemberut. Ya, saya bantu tapi ini terakhir ya, udah jangan minta tolong lagi. Sambil cemberut, maka tidak masuk dalam kriteria membantu, Pak. Mendingan gak usah. Ya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik, mohon maaf ya Pak nggak bisa bantu, itu lebih baik daripada ngebantu tapi ngomongnya nggak enak. Ya, maka seorang mukmin harus bisa saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah dalam ketakwaan, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Berapa menit lagi ada? 1 menit lagi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin setelah adzan ada pembahasan terakhir hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Dan bagi yang punya pertanyaan silakan menggunakan kertas diberikan di depan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah,
Tadi kita sebutkan beberapa hal yang bisa mempererat persaudaraan, tapi kita juga harus ingat ada hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Ya, di antaranya adalah yang pertama tamak atau rakus terhadap dunia, berebut harta. Masuknya harta kepada persaudaraan kepada dua orang saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, fitnah harta masuk ke dua orang yang tadinya akrab, itu bisa membuat dua orang ini berselisih. Maka fitnah harta ini sangat besar, karena akan menjadikan orang-orang yang rakus berebut. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Uzhud fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbuka nas." Zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Dan zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Artinya, kalau kita tidak zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, kita pengen orang yang dimiliki oleh orang lain, bahkan berebut, maka orang-orang akan membenci kita. Orang-orang akan membenci kita. Maka jangan pernah berharap apa yang orang miliki. Dan banyak meminta, jangan banyak meminta kepada mereka. Ibnu Mubarak mengatakan, pada Allah lupa ya Arabnya, ya. Mintalah kepada la tas'alanna, alhamdulillah, la tas'alanna bani Adam hajatan. Ya, seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bani Adam in tas'aluhu yaghdab. Jangan pernah meminta kepada anak Adam suatu kebutuhan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah akan marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Sedangkan manusia, jika engkau meminta kepada mereka, mereka akan marah. Tidak ada yang suka. Ya, maka di komunitas tertentu, bahkan di organisasi, bahkan di lembaga, jika nggak ada uang di situ, mereka akan kompak, bahu-membahu, tolong-menolong. Tapi ketika sudah melimpah harta, tidak sedikit berguguran. Kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan terhadap harta tersebut. Ya, para sahabat sangat takut ketika mereka memenangkan pertempuran dan ghanimah banyak. Takut apa? Takut banyak yang goyah ingin memperebutkan harta tersebut. Jadi jangan rakus terhadap dunia. Kita harus tetap zuhud terhadap dunia. Ya, terhadap harta, terhadap apa yang dimiliki orang lain. Tetangga jambunya berbuah banyak, gak usah kita berharap pengen dikasih. Gak usah, Pak. Bapak pengen mangga banyak di pasar, beli aja di pasar. Bapak gak punya uang, kerja dulu baru beli mangga. Daripada Bapak ngarep-ngarep itu mangga tetangga, akhirnya ujung-ujungnya apa? Minta, nyindir, itu mangga banyak banget ya. Kok nggak berbagi ke tetangga ya? Dan seterusnya. Jadi permasalahan. Padahal cuma mangga masalahnya. Yang kedua, yang bisa merusak persaudaraan adalah kemaksiatan. Ketaatan akan mendatangkan persaudaraan, dan kemaksiatan akan merusak persaudaraan tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara akibat dari perbuatan maksiat adalah rasa gelisah, takut dan sedih yang dirasakan oleh orang yang bermaksiat tersebut, ya, untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Jadi kita merasa nggak nyaman ketemu dengan saudara gara-gara maksiat.
Akhirnya menjauh dan menjauh. Pernahkah Bapak ada orang yang futur, tiba-tiba nggak pernah kelihatan, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak tahu kemana? Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Itulah karena maksiat itu akan menjauhkan seseorang dari saudara-saudaranya. Berikutnya akhlak yang buruk. Bapak, akhlak yang baik itu bisa merekatkan persaudaraan, menimbulkan rasa cinta. Maka akhlak yang buruk ya akan menimbulkan kebencian, saling menjauh, saling membenci, saling membelakangi. Ucapannya buruk, tingkah lakunya buruk, suka mengganggu orang lain, suka usil sama orang lain, tidak selamat dari ketajaman lisannya. Padahal seorang muslim apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang saudara muslim lainnya selamat dari lisannya, dari tangannya. Ini tidak setiap muslim kecuali dia akan komentar. Si fulan begini, si fulana begitu. Bapak kalau ketemu orang yang suka komentar orang lain, yakinlah Pak, dia suatu ketika akan komentari Bapak. Iya. Bapak mangguk-mangguk aja, senang orang lain diomongin, padahal besok Bapak yang diomongin. Gak akan jauh beda. Dan itu bisa merusak persaudaraan Pak. Ketika orang itu tahu ternyata dia ngomongin, apa yang terjadi? Berantem. Kenapa ngomongin saya di belakang? Yalah kalau ngomongin di belakang, kalau ngomongin di depan berantem langsung. Kalau di belakang setidaknya berantemnya tertunda. Ngajak bermusuhan orang yang suka membicarakan orang lain itu Pak. Kita sudah tahu hukum ghibah, kita sudah tahu hukum namimah, tetapi sebagian kita masih terus saja tidak menjaga lisannya. Perbuatan juga begitu, mengganggu orang lain. Walaupun mengganggu orang lain dengan mobil yang diparkir sembarangan, itu bikin berantem, betul apa tidak? Ini orang parkir sembarangan sekali, sampai pemilik rumah nggak bisa keluar. Ada mobil melewat juga nggak bisa. Dan memang itu termasuk mengganggu. Seorang mukmin itu menyingkirkan gangguan dari jalan, supaya jalan orang-orang jalan itu nyaman gitu. Ini ngasih gangguan, blok aja mobil taruh situ, orang nggak bisa lewat, orang nggak bisa parkir. Lihat, gara-gara parkir sembarangan banyak orang berantem, persaudaraan pun akhirnya udah. Hal-hal yang bertentangan dengan akhlak yang mulia itu akan berefek pada persaudaraan. Berikutnya yang bisa merusak persaudaraan adalah suudzon, berprasangka buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu, wa la yattab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Sesungguhnya ya, sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, jangan juga ghibah menggunjing sebagian yang lain. Kalau kita lihat saudara kita melakukan sesuatu, coba Pak pikirkan, kira-kira apa ya yang memungkinkan kita berprasangka baik kepada dia gitu. Jangan belum apa-apa sudah prasangka buruk, belum apa udah prasangka buruk. Setiap dia ngomong prasangka buruk, dia bertindak prasangka buruk. Itu nggak pernah akur seperti itu. Seburuk itukah saudara kita? Kalaupun benar buruk gitu ya, nggak semuanya pasti buruk terus. Dan yang terakhir, yang merusak persaudaraan, sulit memaafkan dan menuntut sempurna ada orang lain. Kalau kita boleh salah ya, tapi kalau saudara kita katanya nggak boleh. Kamu harus benar terus. Kamu nggak boleh salah. Kalau salah sudah kita putus. Nggak sabaran menghadapi kehilapan saudara kita. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Tidak boleh seorang mukmin, ya seorang suami membenci istrinya. Kalau nggak suka dengan satu sifat, pasti suka sifat yang lain. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini diterapkan pada saudara-saudara kita.
Ketika kita bergaul, kita tuh nggak mungkin mendapati orang itu sempurna gitu. Kalau kita nggak suka sama sifat teman kita, salah satu sifatnya, pasti ada sifat dia yang kita suka. Ya nggak mungkin kita punya istri sempurna, punya teman sempurna, punya atasan sempurna, punya bawahan sempurna, punya partner sempurna, nggak mungkin. Bawahan ada kelebihan, ada kekurangan. Kita maafkan kekurangannya, kita nikmati kelebihannya. Atasan juga sama. Kelebihannya atasan bawa banyak duit gitu kan. Tapi kekurangannya banyak bicara. Banyak duit, banyak bicara. Kita sabar dengan dia banyak bicara. Kita nikmati dia banyak duit yang bisa menggaji kita gitu. Bagi yang punya atasan. Ya kalau kita setiap ketemu orang gak sabaran, kita hidup tanpa teman. Man talaba shadiqan bila aibin saufa ya'ishu bila shadiq. Siapa yang mencari teman tanpa aib, tanpa kekurangan, tanpa kesalahan, tanpa kekurangan, nanti hidupnya tanpa teman. Sepi sendirian. Bahkan cicak pun gak mau temenan sama dia. Mungkin kalau cicak itu ngerti ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah ya hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita yang untuk memperkuat persaudaraan yang Allah tetapkan untuk kita. Ingat, jangan kebayang hanya teman-teman sepengajian, teman-teman semasjid. Saudara-saudara kita di jalanan, di pasar, di terminal, di bandara, di seluruh penjuru dunia, selama dia muslim, dia adalah saudara kita. Harus kita tunaikan hak mereka. Lebih enak banyak saudara Pak daripada banyak musuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba bacakan beberapa pertanyaan ya. Semoga Allah mudahkan. Apa yang harus kita lakukan apabila ada saudara atau kerabat atau tetangga yang selalu gibah dan memasang muka masam ketika ketemu? Yang pertama, Bapak Ibu harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang baik. Artinya jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Ya. Tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Dia suka menggibah, kita jangan menggibah. Dia bermuka masam, kita bermuka senyum. Seperti itu. Jadi balaslah orang-orang yang berbuat buruk itu dengan kebaikan. Ya. Dalam ayat yang lain, wa'arid 'anil jahilin. Disebutkan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka Bapak tidak perlu mengurusi mereka. Bapak cukup berpaling dengan tidak menggubris mereka dan tidak meladeni mereka. Berpaling saja dari mereka. Artinya ketika ketemu senyum, setelah itu kita pergi. Gak usah kemudian diam dan banyak bergaul dengan dia gitu. Ya. Jadi orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang akhlaknya tidak baik, sudah selayaknya untuk tidak dijadikan teman. Teman itu kan ada 5 hal ya. Teman itu 5 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, dia berakal. Orang-orang yang kurang waras jangan jadi teman akrab. Nanti Bapak dipukul, Bapak dicekik, Bapak dibunuh lagi. Yang kurang waras jangan. Bapak cari teman yang waras. Yang kedua, yang bertakwa. Jangan yang suka maksiat. Yang ketiga, yang berakhlak. Yang akhlak buruk jangan. Karena akhlak buruk itu akan membuat Bapak lebih banyak sakit hati daripada bahagia. Yang keempat tadi, yang zuhud terhadap dunia, jangan berteman dengan yang tamak. Yang kelima, yang lurus dan bukan orang yang sesat. Artinya lurus agamanya, bukan yang tersesat. Jadi orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka muka masam, itu tidak perlu dijadikan teman akrab. Bapak tidak perlu memaksakan diri harus akrab sama dia.
Cukup kita bersikap yang baik, tersenyum ketika ketemu, mengucapkan salam. Setelah itu tidak perlu akrab dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ketemu saudara kita yang muslim dan mengucapkan salam kepadanya lalu dijawab dengan iya atau yo, apakah setiap ketemu tetap sapa atau salam? Mungkin kurang jelas suara kita, Pak. Assalamualaikum. Oh, mungkin kalau jelas begitu dia bilang waalaikumsalam. Mungkin kurang kencang, Bapak. Mungkin Bapak assalamualaikumnya pelan. Halo. Sebagian orang, ini beneran salam atau bukan ya? Halo. Ya. Jadi yang jelas Bapak, assalamualaikum. Kita lihat responnya. Nanti Bapak tanyakan kembali. Ya, apa responnya ketika disampaikan salam sejelas itu? Wallahu a'lam bishawab, Bapak. Ini sebenarnya ada hadiah nih, tapi waktunya mungkin di lain waktu saja ya. Tapi ini siapa yang bertanya nih? Kasih aja hadiah. Ya, silakan bisa ngambil hadiahnya. Bisa sekarang, bisa nanti ke panitia. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama perkuat persaudaraan. Ya, kita tambah terus saudara. Dan jangan lupa punya saudara yang baru, jangan lupakan saudara yang lama. Ya, saudara kita yang menemani kita di awal-awal perjuangan itulah yang harus kita terus perjuangkan, terus kita pertahankan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.